Apa tindakan dari Robitoh Alawiyah di Madura ya yang disebut Pujuk Jimat itu sampai 3 kali gonta-ganti marga bahwa rasanya tidak mungkin tidak tahu. Apakah sengaja didiamkan? Apakah Abah Lutfi juga sudah mendapatkan paspor nasab dari Robitoh Alawiyah? Wallahu alam juga. Andai pun tidak, karena sama-sama tokoh, apakah tidak akan dilihat rinciannya ketika sudah menjadi isu nasional? Ada hal lain. Teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari KB Aras Bilang Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Masih seputar perjalanan sejarah yang menggelinding di negeri ini, di mana kita semua mengetahui bahwa bangsa Indonesia terangkum dari berbagai suku-suku bangsa. Dan di antara mereka, sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwa ada yang masih menomorsatukan dirinya. Namun itu tidak akan kami ulas lagi karena edisi yang lalu telah kami sampaikan. Ada fakta-fakta lain berkenaan dengan pemargaan dari golongan Ba'alwi atau Bani Alwi. Saya lebih cenderung menggunakan kata Ba'alwi ya, karena Alwi bin Ubaidillah anak turunan Alwi, maka Ba'alwi, Bani Alwi. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana umum kita ketahui, banyaknya pengaburan sejarah, perubahan identitas tokoh-tokoh kita oleh oknum. Kalau bicara oknum saya jadi ketawa. Oknum kok banyak. Titik poinnya adalah bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dari saudara-saudara kita Ba'alwi tersebut memiliki organisasi yang bernama Robitoh Alawiyah, di mana satu di antara tugasnya akan mencatat kelompok mereka lah, pernasaban mereka. Lantas bagaimana jikalau sebagaimana umum kita ketahui, banyak sekali tokoh-tokoh masa lampau kita itu dimargakan dari kelompok Ba'alwi ini. Baik itu Ba'abud, bin Yahya, dan bin-bin yang lainnya lah. Apa tindakan dari Robitoh Alawiyah? Atau umpamanya yang sudah sangat terkenal semacam KRT Sumudiningrat bisa jadi bin Yahya, atau tokoh-tokoh yang lain. Bahkan di Madura ya yang disebut Pujuk Jimat itu sampai 3 kali gonta-ganti marga. Kiranya apakah mereka tidak mengetahui atau dibiarkan? Padahal kalau kita mendengar ceramah-ceramah mereka untuk mendapatkan pengesahan dari Robitoh Alawiyah sehingga mendapatkan paspor nasab sesuai dengan marga bin-binnya itu kan tidak mudah. Lantas bagaimana jikalau ada satu tokoh yang kemudian diba'alwikan? Apakah tindakan mereka? Ini tentu pertanyaan kita semua sebagai sebuah organisasi yang cukup lama ya, dan terstruktur rapi sampai ke bawah. Rasanya tidak mungkin tidak tahu. Apakah sengaja didiamkan atau bagaimana? Semoga dari kalangan Robitoh ada yang menonton ini, mohon berikan kami jawaban yang pasti kenapa. Kenapa bisa dibiarkan? Artinya kan begini, umpamanya KRT Sumudiningrat lah yang sering kami ungkap ya. Ke atasnya itu kan dikatakan sebagai leluhurnya Abah Lutfi bin Yahya. Nah, apakah data Abah Lutfi bin Yahya ini tidak ada di Robitoh Alawiyah? Apakah benar ada leluhur dari Abah Lutfi ini yang bernama Hasan bin Tohe, dan Hasannya ini dalam kurungnya adalah KRT Sumudiningrat? Apakah tidak memeriksa ke sana atau bagaimana? Dan tapi ya juga sih, apakah Abah Lutfi juga sudah mendapatkan paspor nasab dari Robitoh Alawiyah? Wallahu alam juga. Andai pun tidak, karena sama-sama tokoh, apakah tidak akan dilihat rinciannya ketika sudah menjadi isu nasional? Nah, ini kan pertanyaan kita bersama. Di luar konteks itu semua, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan permenungan bagi kita,
ada hal lain yang juga dulu pernah kami ulas berkenaan dengan jual beli marga. Walaupun kemudian diklarifikasi oleh pihak Robitoh Alawiyah, dan klarifikasinya pun sudah kami tayangkan sekitar 2-3 tahun yang lalu. Hal-hal serupa ini juga disampaikan oleh seorang Kiai Madura, yakni Kiai Ahmad Zabidi, berkenaan dengan sahabat beliau yang katanya itu akan dihabibkan. Oh ya juga, sebelum ke Kiai Zabidi, kita pernah mendengar Roma Irama akan dihabibkan. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kita langsung simak saja penyampaian dari Kiai Haji Ahmad Zabidi. Namun di sini saya garis bawahi, ini adalah penyampaian beliau. Benar atau tidaknya saya kembalikan ke beliau, dan beliau katanya siap untuk mempertemukan dengan orang yang mau dihabibkan tersebut. Kita simak bersama ulasannya berikut ini. Teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Dan kita perlu tahu juga bahwasannya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya garis bawahi bahwa penyampaian dari Kiai Zabidi ini bisa saja sifatnya subjektif, tetapi sebagaimana yang beliau katakan tadi, beliau siap untuk mempertemukan. Maka dengan demikian, jikalau ada dari pihak Robitoh Alawiyah yang menyaksikan hal ini, silakan langsung konfirmasi ke Kiai Zabidi. Ya, kami di sini menyampaikan dengan harapan akan ada klarifikasi. Kalau tidak ada klarifikasi, bisa saja nanti ada penilaian-penilaian yang subjektif pula dari netizen kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja ini adalah satu fenomena pemargaan yang sifatnya ilegal atau penawaran secara pribadi. Wallahu a'lam. Namun yang pasti hal-hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekali lagi, hal ini kami sampaikan kepada Anda dengan harapan menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mari kita sikapi secara bijaksana, tidak langsung memfonis ya, menjustis. Ini adalah bagian dari hal-hal yang kami sampaikan kepada Anda, bukan untuk ditelan mentah-mentah, tetapi untuk dicerna, kemudian dicari sisi-sisi yang bisa diambil sebagai pelajaran. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.